teman-teman. Selamat siang nih. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum saya mulai paparkan materi, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Cakep. Hari Minggu berjalan santai. Cakep. Menuju pusat kota Bopen. Cakep. Sebelum persentase saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke. Pencegahan stunting melalui Oke, pertanyaannya pada usia berapa kita dapat mencegah stunting pada anak? Minta tolong teman-teman bisa ditulis di kertas warna kuning. Kedua, upaya apa yang bisa kita lakukan oleh guru PAUD? Kalau sudah selesai ditulis, minta tolong kertasnya ditempel di bagian sini. Saya ambil satu kertas ya teman-teman. Nah di sini usia 0 sampai 2 tahun, makanan tambahan seperti bubur kacang hijau. Baik, saya menjelaskan sedikit masa 100 hari pertama di kampus HPK. Perkembangan otak paling cepat terjadinya jalinan saraf otak karena stimulasi kasih sayang dan kenyamanan dari orang tua dan pengasuhan. Di sini ada masih dalam kandungan ya teman-teman, bukan yang sudah lahir. Di sini ada usia janin 0 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai ke usia 24 bulan atau 100 HPK. Perkembangan otak paling cepat terjadinya jalinan otak karena pemenuhan gizi, stimulasi yang tepat, rasa aman dan kasih sayang dari orang tua dan pengasuhan. Di sini ada dua. Yang pertama kehamilan dan pertumbuhan janin. Yang membangun tinggi badan potensial atau di bawahnya lagi ada gizi mikro. Yang kedua, bangun berat badan potensial. Yang di sebelahnya ada pembentukan jalinan otak. Karena ini yang di sini ini usia anak dari 0 sampai 9 bulan. Istilahnya masih dalam kandungan. Nah, dia membutuhkan apa? Yang kedua, membangun berat badan anak. Istilahnya di dalam kehamilan ini sudah ada namanya berat badan anak. Jadi biasa kalau ibu-ibu hamil ke rumah sakit atau ke puskesmas memeriksakan kehamilannya, itu yang diperiksa yang pertama berat badan anak. Jadi dia berkembang ke tidak dari 0 bulan sampai 9 bulan itu ada perkembangan. Nah, yang kedua tumbuh kembang anak, mencapai tinggi badan, berat badan, dan perkembangan yang optimal. Dibutuhkan gizi yang seimbang dan stimulasi yang tepat. Kegiatan sehari-hari anak baru lahir sampai dengan usia 2 tahun. Di mana anak 0 sampai 2 tahun paling banyak melakukan kegiatan. Nah, di situ ada siapa yang paling sering mendampingi anak? Siapa yang sering mendampingi anak? Di sini terlihat berarti kedua orang tua. Jadi anak yang 0 sampai 2 tahun dibutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua, bukan hanya ibunya yang menjaga atau bapaknya yang menjaga. Jadi anak 0 sampai 2 tahun membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang di sebelah, bagaimana peran orang tua dalam pencegahan stunting? Oke, peran orang tua dalam pencegahan stunting ada 3A, ASA, ASI, dan ASU. Oke, baik, saya menjelaskan sedikit tentang ASI. ASI adalah pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Sementara ASU meliputi pemenuhan nutrisi, imunisasi, kebersihan, perawatan kesehatan, kebutuhan tidur, dan lain-lain. ASA sendiri berarti memberikan stimulasi. Ini sebaiknya diberikan sejak bayi dalam kandungan sampai usia 5 tahun. Stimulasi juga salah satu hal penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan fungsi dari otak, terutama dalam 100 hari pertama menyambut lahirnya buah hati. Perubahan yang terjadi. Ini perubahan yang terjadi. Biasa ibu-ibu yang baru hamil atau baru menghamil anak pertama itu pasti akan merasakan yang namanya pusing, mual, itu hal yang biasa ya teman-teman, bukan penyakit. Tapi itu memang bawaan dari karena ada janin di dalam kandungan. Yang perlu dilakukan ibu hamil, yang pertama,
harus makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, harus banyak olahraga. Pikirannya harus dijaga, jangan terlalu stres. Kalau terlalu stres nanti janinnya juga ikut stres. Nah, ini ada peran suami atau peran ayah. Peran ayah yang pertama itu harus memberikan betul-betul kasih sayang kepada istri. Kalau istri pasti yang janin dalam kandungan juga akan merasa tenang. Tapi kalau istri atau ibunya merasa terganggu atau ada masalah apa, pasti akan lari ke janin. Ya, teman ada yang bisa jawab? Pertanyaannya, apa tantangan pada orang tua dalam pemberian stimulasi pengasuhan pada anak baru lahir sampai usia 2 tahun dalam pencegahan stunting? Apa tantangan para orang tua dalam pemberian stimulasi dan pengasuhan pada anak baru lahir sampai usia 2 tahun dalam pencegahan stunting? Menurut saya tantangannya ini pertama, bagi orang tua muda yang baru berkeluarga. Jadi pemahaman dalam pendampingan anak itu biasanya terbatas karena belum punya pengalaman. Itu tantangan. Tantangan berikutnya adalah kemampuan dari sisi ekonomi. Kadang karena kemampuan sisi ekonomi akhirnya orang tua tidak berpikir untuk memberikan asupan nutrisi gizi kepada pribadinya sendiri ya, terutama ibu yang hamil karena ya kemampuan ekonomi ya, makanya beliau mungkin mengkonsumsi seadanya saja, yang penting kenyang. Yang kedua, yang ketiga mungkin kematangan dalam pendidikan ya. Jadi biasanya teman-teman kita tidak menyepelekan, tapi dengan kemampuan pendidikan berarti juga kemampuan memahami sesuatu lebih. Jadi dia bisa juga mencari informasi yang lebih tentang bagaimana pencegahan stunting. Yang keempat adalah mungkin dia merasa baik-baik saja, tidak ada hal yang bermasalah. Yang itu ya. Jadi mungkin guru PAUD dalam pencegahan stunting mendukung orang tua dalam pemberian stimulasi dan pengasuhan anak baru lahir sampai dengan 2 tahun. Di sini ada kelas pengasuhan di Satuan PAUD, layanan 4 meja. Mungkin dalam posyandu mereka dijelaskan bagaimana pentingnya stunting atau pencegahan dengan stunting. Mungkin bisa dijelaskan oleh ibu-ibu bidan. Yang keempat, kelas ibu balita. Di sini kayaknya di bawah pendikbud belum ada. Saya sampaikan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup, karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun. Cakep. Oke. Hari Senin ke titik nol. Cakep. Jangan Naik motor membeli matoa. cakep. Terima kasih teman-teman semua sudah Cakep. berkenan mendengarkan saya. Cakep. Mana matoanya? Terima kasih.